Baik, kita saatnya menghadirkan informasi mengenai perkembangan arus lalu lintas ya di Ya, jalur-jalur mudik gitu. Nah, kalau pantauan tim kami tadi malam di ruas tol Jakarta Cikampek volume kendaraannya semakin bertambah. Banyak pemudik yang memutuskan untuk mudik pada malam hari. Nah, kepadatan kendaraan ini terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70. Sejak 10 hari sebelum Lebaran, PT Jasa Marga mencatat ada 159.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta mengarah ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah serta wilayah lainnya. Angka ini meningkat 17,1%. Untuk mengantisipasi antrian di gardu pembayaran, Jasa Marga membuka 9 gardu transaksi utama dan 7 gardu satelit. Diprediksi volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini akan terus meningkat hingga Lebaran nanti. ya tidak hanya di Karawang, Jawa Barat, ini jelang Lebaran, arus mudik di jalur Pantura juga terpantau padat pemirsa. Arus mudik tersebut didominasi oleh pengendara sepeda motor. Iring-iringan gelombang arus mudik ini terjadi di jalur Pantura, ruas Simpang Kangrasan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Selasa malam kemarin. Para pengendara dengan nomor plat Jabodetabek dan juga Karawang yang mengarah ke Jawa Tengah. Diperkirakan ini jumlah pemudik yang melintas di jalur Pantura mencapai puncaknya pada tanggal 28 April 2022. Sudah mulai padat ya, puncaknya besok ini Bayu ya. Besok Jumat dan weekend inilah ya Tih ya. Nah, karena menjelang puncak tadi, sekarang kami akan Perawiri informasi pemirsa ya, mengupdate informasi bagaimana kondisi terkini di beberapa wilayah. Ada Tiara Harahap dan juga Akhir Nasution. Tiara ini ada di lokasi tol Cilenyi dan juga Akhir Nasution berada di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, pertama kita ke Akhir terlebih dahulu ya. Untuk pagi hari ini Akhir gimana pantauan arus lalu lintas di sana? Iya, Bayu dan juga pemirsa, kami pantau di gerbang tol Cikampek Utama ini H-5 Lebaran. Peningkatan kendaraan yang melintas ini semakin meningkat dan semakin ramai. Kami pantau pagi ini di gerbang tol Cikampek Utama terdapat antrian kendaraan menjelang gerbang tol Cikampek Utama sekitar 150 sampai dengan 200 meter ke belakang. Menurut laporan yang disampaikan oleh petugas gerbang tol Cikampek Utama, pada malam hari dari pukul 12 sampai dengan pukul 4 tadi pagi, ini memang terjadi puncak kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama di mana antrian bisa sampai 300 meter menjelang pintu ataupun gardu pembayaran di gerbang tol Cikampek Utama. Ini sudah mulai makin terasa mengingat ini sudah H-5. Data yang kami terima juga pada hari Selasa 24 jam terakhir ini peningkatannya cukup signifikan, di mana pada hari Selasa kemarin 53.825 kendaraan ini sudah melewati gerbang tol Cikampek Utama pada hari Selasa saja, meningkat sebanyak 10.000 dibanding hari Senin kemarin. Ini kami catat data yang kami kumpulkan pada pagi ini saja dari pukul 6 sampai 6.30 sudah lebih dari 3.000 kendaraan yang melintas ini di gerbang tol Cikampek Utama. Tampaknya ini akan semakin terus meningkat, semakin banyak kendaraan pribadi ataupun minibus ini mendominasi sekali melintas di ruas gerbang tol Cikampek Utama yang akan masuk ke ruas tol Trans Jawa. Kami juga lihat, kami pantau ini pagi ini petugas sudah mulai mempersiapkan untuk pemberlakuan kontraflow, di mana sudah dipasang kon di lajur dari arah Trans Jawa menuju Jakarta. Tampaknya ini merupakan antisipasi yang akan disiapkan oleh petugas baik itu Jasa Marga dan juga Korlantas untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Tak lupa pula bagi Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan ketika siang nanti, ini pihak Korlantas Polri juga masih memberlakukan uji coba ganjil genap, di mana ini pemberlakuan ganjil genap ini secara penuh akan dilaksanakan, yaitu mulai kilometer 47 sampai dengan kilometer 417 gerbang tol Kalikangkung Semarang, di mana pada pagi hari atau pada hari ini merupakan tanggal ganjil. Itu artinya kendaraan yang diperbolehkan melintas ini adalah nomor kendaraan bernomor
polisi ganjil. Nah, penting diperhatikan bagi Anda yang akan menggunakan ruas tol Trans Jawa pada pukul 10 sampai dengan pukul 5. Kami pantau juga cuaca di sekitar gerbang tol Cikampek Utama ini, cuaca mendung, bahkan kemungkinan akan turun hujan, mendung dari pagi sampai dengan kami melaporkan ini. Maka kami himbau kepada pengendara ini untuk berhati-hati dan juga mempersiapkan perjalanan mereka dengan baik sehingga nanti bisa sampai kepada tujuan. Kami pantau juga di beberapa titik kepadatan di ruas tol gerbang Cikampek Utama dari malam sampai dengan dini hari tadi. Memang ada beberapa titik kepadatan yang terjadi. Salah satunya adalah di pertemuan ruas jalan tol MBZ dan juga ruas bawah tol Jakarta Cikampek. Di sana terjadi kemacetan. Kemudian titik selanjutnya adalah di ruas gerbang ataupun menjelang rest area kilometer 57. Di sana juga terjadi kemacetan karena adanya keluar masuk kendaraan di rest area kilometer 57. Itu merupakan salah satu rest area utama yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengisi bahan bakar dan juga persediaan. Kami juga pantau dari pantauan udara pada pagi hari ini, kira-kira antrian kendaraan yang antri menjelang gerbang tol Cikampek Utama dapat Anda lihat di layar kaca. Ini didominasi kendaraan pribadi, di mana kami lihat juga mereka membawa barang bawaan yang cukup banyak biasa diletakkan di atas kendaraan. Dan memang sampai dengan pagi ini petugas jasa marga ataupun petugas gerbang tol Cikampek Utama membuka semua gerbang ataupun gardu pembayaran yang tersedia ataupun yang bisa dipakai, di mana ada 9 gardu pembayaran utama dan juga 7 gardu pembayaran satelit yang disiapkan oleh petugas gerbang tol Cikampek Utama. Tampaknya diprediksi ini mulai H-5, H-4 peningkatan ini akan terjadi dengan cukup signifikan. Demikian Bayu dan juga Kamarate. Ya, akhir Nasution mengabarkan langsung dari Cikampek. Sekarang kita geser ke Tiara Harahap yang ada di Cileunyi, Jawa Barat. Tiara, apakah pagi hari ini macet di sana? Halo, selamat pagi Bayu, Rati, dan juga pemirsa. Kalau Anda menanyakan macet atau tidak, sebenarnya situasi terkini di gerbang tol Cileunyi ini cukup lancar, ramai tapi lancar, tidak ada kepadatan begitu ya. Karena memang juga kalau kami melihat di gerbang tol tempat transaksi utama ini juga tidak ada antrian, kalaupun memang mereka harus menunggu untuk bertransaksi. Ini setidaknya hanya kurang lebih 5 atau 6 kendaraan saja. Ini terpantau normal begitu untuk saat ini. Kalau bisa kami menceritakan sedikit, ada 7 gerbang transaksi atau GT untuk mengetap kartu transaksi sebelum masuk tol di sini, dan sekarang sudah ada 6 yang kemudian ini diaktifkan oleh petugas jasa marga. Setidaknya memang ini nanti akan bersifat situasional, akan diaktifkan secara keseluruhan jika dirasa bahwa lalu lintas sekitar ini terbilang padat ataupun jika ada antrian nanti, Bayu, Rati, dan juga pemirsa. Sebenarnya pagi ini cukup menarik karena dibanding kemarin ini saya banyak sekali melihat kendaraan dengan plat nomor luar daerah Kota Bandung begitu ya, yang kemudian ini menambahkan muatannya, menambahkan barang bawaannya di atas kendaraan yang seperti layaknya pemudik. Sungguh pemandangan ataupun juga euforia yang sudah lama kita rindukan ya selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini karena adanya pandemi COVID-19. Dan karena mereka bisa melintas cukup lancar, ini para pengemudi bisa memacu kendaraannya dari 100 km per jam perkiraan yang ada di sini. Nah, kemudian juga Rati dan juga pemirsa, ini masih belum ada rekayasa lalu lintas yang kemudian ini diberlakukan di gerbang tol Cileunyi maupun juga sekitarnya. Namun nantinya sejumlah antisipasi tentunya juga dipersiapkan ya, baik itu dari Polresta Kasatlantas Polresta Bandung. Ini juga kemarin sempat menginformasikan kepada kami, beliau juga akan berkoordinasi dengan PT Jasa Marga untuk kemudian ini nanti kalau misalnya gerbang tol Cileunyi ini sudah cukup padat, ada antrian yang cukup panjang hingga mengekor ke arah exit tol Gede Bage, maka nantinya exit tol ini akan dipecah menjadi 2, artinya ada yang melalui Cileunyi, juga ada yang dipersilahkan untuk keluar di exit tol Gede Bage untuk kemudian ini mengurangi kepadatan yang terjadi. Kemudian juga Rati dan juga pemirsa, kalau juga bisa kami informasikan data yang telah kami himpun dari pihak Jasa Marga yang tengah bertugas pada hari ini. Rekapitulasi pada akhir jam, ya ini pada pukul 24.00 tadi pagi hingga pukul 3 dini hari tadi, ini memang sudah ada kurang lebih 3.000 kendaraan yang kemudian ini masuk ke wilayah Kota Bandung dari arah luar kota, begitu dari arah Jakarta juga. Nah,
Ini juga kalau ditotal secara keseluruhan dari 2 hari terakhir ini sudah ada kurang lebih 32.000 kendaraan perharinya yang kemudian ini melintas di sekitaran gerbang tol Cilenyi. Ini cukup meningkat jika kita bandingkan dengan kurang lebih 1 minggu yang lalu di tanggal yang sama. Ini hanya berkisar di antara 24.000 kendaraan saja. Artinya ini sudah nyaris bertambah sebanyak 10.000 begitu ya pemudik ataupun juga kendaraan yang melintas di sekitaran gerbang tol Cilenyi. Nah, kemudian Rati dan juga Bayu, untuk jalan tol sebenarnya hingga saat ini masih menjadi akses ataupun pilihan favorit pemudik begitu ya kalau bisa kami memantau, karena memang kemarin kami juga sempat memantau di jalur Pantura, maksud kami di jalur arteri begitu, yang dimana ini masih cukup padat dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dengan banyaknya pertambahan lalu lintas, pertambahan dari pengemudi yang kemudian melintas ini. Memang dari Jasa Marga sendiri menilai bahwa makin banyak pemudik roda 4 yang kemudian ini memilih akses tol Cilenyi untuk yang mengarah ke Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara demikian, Rati dan juga Bayu, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Tiara Harahap dan juga Akhir Nasution atas laporannya. Selamat bertugas kembali.